Ya, kita masuk kembali ya, bertemu kembali atau bertemu perdana mungkin ya. Belum pernah bertemu ya sebelumnya. Nah, dalam hal ini kita ya mengampu atau juga melaksanakan perkuliahan yang dalam hal ini adalah seminar riset sistem akuntansi ya. Benar kan? Benar, Prof. Ya, baik. Jadi dalam seminar riset sistem akuntansi kita menggunakan literatur yang sudah saya share ya. Pertama adalah literaturnya e-book ya, kita menggunakan e-book yaitu Ashutosh Deshmukh ya, yang berjudul Digital Accounting: The Effect of Internet and Enterprise Resource Plan on Accounting ya. Kemudian materi kita, bahan kita ya, yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan uh, embracing digital gitu ya. Embracing digital, dan materi pada pertemuan ini gitu ya. Nantinya lingkupnya meliputi bagaimana ya siklus akuntansi ya, atau juga keberadaan dari accounting cycle tersebut ya, mulai dari uh, framework digital accounting itu bagaimana gitu ya, kemudian juga evolusi aplikasi akuntansi itu bagaimana ya, kemudian juga polarisasi atau juga uh, apa ya, uh, paket bahasa gitu ya, yang dalam hal ini bisa menjangkau yang begitu luas ya, dan juga pembaca yang begitu banyak ya, sehingga nantinya memunculkan apa yang disebut dengan extra markup language base ya, web based language and accounting. Nah, itu ya. Jadi di sini paket bahasa ya, atau juga dokumentasi dalam hal ini dalam bentuk XML dan juga XBRL ya. Bagaimana strukturnya, bagaimana taksonominya akan kita lihat. Ya, kemudian juga bagaimana pertukaran elektronik dan elektronik interchange ya saat ini. Kemudian juga bagaimana dampak dari teknologi informasi terhadap siklus pendapatan, mulai dari subsistemnya ya, di sales order itu bagaimana, kemudian di credit approval bagaimana, ya, kemudian di warehouse and shipment bagaimana, kemudian juga di subsistem billing bagaimana dampaknya ya. Jadi nanti memunculkan ada yang namanya model infrastruktur juga, dan juga beberapa model online management ya, electronic payment method ya, yang melingkupinya. Begitu juga pada siklus expenditure ya, siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran itu polarisasinya mulai dari pola saat order ya, receiving ya, paying and goods ya, bagaimana saat ini ya relevan perubahannya, terutama dari sisi menimbulkan subsistem namanya supplier selection strategy, kemudian contract negotiation, kemudian juga supplier self service, sampai kepada purchasing intelligence-nya ya. Begitu juga di siklus akuntansi lainnya, yaitu the converting cycle ya, di siklus konversi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kita melihat di siklus konversi itu mulai dari bagaimana saat apa ya, subsistem yang namanya supply chain planning ya, supply chain execution ya, supply chain collaboration, sampai pada supply chain coordination ya. Begitu juga subsistem SIA yang lainnya, yaitu subsistem buku besar ya, dan sistem pelaporan ya, atau disebut dengan the general ledger cycle. Jadi nanti the general ledger cycle meliputi pada saat apa ya, aktivitas buku besar secara umum ya, kemudian juga pada saat tutup buku, kemudian pada saat analisa pelaporan, kemudian analisa perencanaan dan budgeting, sampai pada enterprise portal ya. Nah, itulah beberapa hal-hal ya, ditambah nantinya isu-isu keamanan ya, dan juga isu audit dalam dunia digital accounting gitu ya. Begitu juga nantinya kita
apa ya, perkuliahan ini juga menggunakan pola diskusi ya. Jadi selain dari kita textbook case based ya, kemudian juga kita menggunakan pola discussion ya. Discussion itu nanti Bapak Ibu mendownload ya, artinya menyajikan paper yang terbitan terbaru 2023 ya dari jurnal yang bereputasi masing-masing gitu ya. Jadi ini ada 8 orang misalnya, 7 ya. 8 orang, Prof, yang Nah, aktif. 8 2 orang orang ya. lagi nggak Ya. aktif, Prof. Berapa orang lagi Bu yang nggak aktif? Ada 2 orang, Prof. Jadi Oh, 2 cuma orang. 8 yang aktif. Oh, 2 orang itu kenapa dia nggak aktif? Kalau Bu Luciana kemarin udah dikonfirmasi katanya lagi sibuk semenjak udah jadi komisioner, Prof. Jadi kayaknya katanya mau mengajukan cuti. Kalau Ya. yang satu lagi kemarin katanya ada masalah keluarga, Prof. Jadi belum bisa fokus ke kuliah, Prof. Pak Hatarudin. Iya, iya, ya. Pak Hatarudin ya. Iya, Prof. Ya, ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 10 orang. Ya, nantinya masing-masing itu saya memberikan apa ya? Boleh nantinya cari beberapa istilah, misalkan eting ya. Eting ini coba nanti misalnya bagiannya Bu Heni Triastuti ya, terkait dengan hal itu. Silakan dicatat ya, boleh ya, Baik, berkaitan Prof. dengan accounting dan juga eting. Baik, Prof. Itu Bu Heni ya. Kemudian Bu Iya, Lailan Prof. ya, paper 2023 ya, yang terkait dengan ini ya, apa ya, isu-isu XBRL ya, XBRL atau taksonominya, apakah strukturnya ya. Nah, ini bagaimana isu terkininya. Nah, nanti silakan dicari dan nantinya kita pada saat pertemuan bisa aja nanti satu pertemuan 2 paper ya, presentasi. Nah, itu. Kemudian Bapak Ardian Saputra Harahap ya. Ya, Ya, Bapak Prof. Ardian Saputra Harahap itu membawakan topik ya, atau juga paper ya, yang dalam hal ini papernya di-download ya dari jurnal apa ya? Jurnal yang terbaru ya, 2023 ya, terkait dengan isu electronic data interchange ya. EDI, Electronic Prof. Data Iya. Interchange Standard and Setting Organization ya. Ya, Prof. Oke. Berikutnya ya, Ibu Mei Hotma ya. Mei Hotma terkait dengan topik ya, bagaimana SAP CRM. Ya, SAP CRM ini atau SAP CRM tool ya. Isu-isu yang terkini di jurnal internasional, nantinya sumbernya dari Emerald ya, atau juga dari Science Direct ya, itu yang bereputasi, yang terkenal, yang bisa di-download. Nah, silakan ya dicari papernya Hotma ya, terkait dengan SAP CRM tool. Ya, keywordnya itu ya. Kemudian juga berkaitan dengan itu adalah Pak Musafrin Harahap ya. Ya, Pak Musafrin Harahap, topiknya adalah yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan ya apa ya, electronic payment method. Ya, electronic payment method, silakan dicari paper-paper yang terkini gitu ya. 2023. Begitu juga ya, siapa lagi ya? Pani Romauli Elizabeth Naibahu. Ya, Pani Naibahu berkaitan dengan topik ini ya, expenditure cycle, yaitu terkait dengan apa ya? Terkait dengan SAP SRM tool. Ya, SAP SRM. Kalau tadi SAP CRM, ini SAP SRM, supplier ya. Ya, bagaimana Baik, Prof. isu-isu terkini atau juga hasil temuan-temuan terkini yang terkait dengan SAP CRM. Berikutnya siapa lagi ya? Ibu Tia Novira Sucipto ya. Nah, terkait dengan Ya, isu Prof. ya SAP STM. SAP STM. SIS. Capabilities ya. Nih, Baik, Prof. baik. Ya, udah dapat semuanya ya?
Izin Prof, satu lagi Ibu Vina Prof. Oh, oh ya, Ibu Vina udah masuk ya? Ibu Vina Windisari ya. Linda. Nah, Linda Sari terkait dengan topiknya adalah ini berkaitan dengan isu General Ledger Cycle Activities. Ya, isu terkait dengan General Ledger Cycle Activities. Ya, dari chapter terkait dengan sistem buku besar dan pelaporan ya. Nah, bagaimana dari sisi risetnya ya, atau dari beberapa tulisan-tulisan ya yang dalam hal ini ada di berbagai belahan dunia ya, silakan dicari nantinya ya. Ada lagi yang belum? Nah, kalau yang belum masuk 2 itu nanti SAP CFM ya. SAP CFM tool dan juga 2 orang lagi ya, itu isu virtual private network VPN ya. Nah, ini isunya hot juga nih. Ya, Tapi 2 izin Prof, kayaknya yang 2 itu lagi memang kayaknya semester ini nggak aktif Prof. oh tidak aktif ya. Iya Baik, Prof, nggak masuk dia Prof. masuk ya. Berarti Iya, cuti lah ya dengan kata lainnya. sepertinya begitu Prof. Ya, terima kasih. Ya, saya kira itu saja ya. Ya, pembagian kelompok terkait dengan tulisan apa kita ya, tugas ya, yang terkait dengan hal itu gitu ya. Nah, jadi kita lihat saat ini adalah ya, ini topik yang pertama berkaitan dengan isu yang namanya ya framework for digital accounting ya. Digital accounting atau e-accounting atau juga e-ting ya. Jadi terminologi atau juga penggunaan istilah apa ya, digital di sini ya, itu merefer atau mengacu kepada ya, terkait dengan digit ya, atau juga terkait dengan number gitu ya. Digit atau juga number, di mana perkembangan ini juga selaras dengan perkembangan ilmu komputer itu sendiri gitu ya. Perkembangan dari ilmu komputer itu sendiri di mana menunjukkan ya bahwasanya suatu informasi itu dikategorikan 0 atau juga 1 gitu ya. Dengan kata lain, kalau 0 dan 1 itu dibaca sebagai suatu bentuk penyimpanan secara mesin ya. Jadi prefiks awalan E itu mengacu pada yang namanya elektronik, yang bermakna bahwasanya secara elektrik atau juga secara penggunaan mesin dari komputer itu mencakup juga pada dunia akuntansi, sehingga akuntansi itu terabsorpsi ya, yang disebut dengan digital accounting gitu ya, atau istilah lainnya disebut dengan e-accounting. Jadi ini merupakan suatu korespondensi, perantara korespondensi yang merepresentasikan informasi akuntansi, bahwasanya semua informasi akuntansi itu dalam bentuk format digital ya, atau juga dengan kata lain dalam bentuk dimanipulasi, dalam bentuk ditransmisi dalam bentuk elektronik semuanya ya. Nah, dan digital accounting tersebut gitu ya, ini tidak punya standar yang baku gitu ya. Ya, jadi tidak punya standar yang baku yang mendefinisikan gitu ya, terkait dengan perubahan accounting tersebut yang menuju kepada era yang namanya computing and juga era jaringan. Jadi akuntansi di sini berubah paradigmanya. Jadi perubahan paradigmanya, akuntansi itu bukan lagi hanya sebagai seni atau juga sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengukur kinerja bisnis, ya, tetapi juga informasi itu adalah information technology. Nah, jadi di sini akuntansi udah meluas ya. Kalau dulu mungkin tahun 80-an atau tahun 90-an, accounting is art ya. Akuntansi itu adalah seni. Nah, tetapi saat ini akuntansi itu adalah teknologi informasi ya. Dan ditandai dengan adanya penggunaan ya kartu-kartu ya,
atau juga penggunaan yang namanya mainframe, ya, penggunaan database, penggunaan data warehouse, ya, atau juga adanya orang yang disebut dengan personal computer, ya, atau juga adanya aplikasi produktif, ya, yang dalam hal ini spesialisasinya untuk membantu pekerjaan yang namanya ERP, ya, atau juga Enterprise Resource Planning, dan juga dibantu oleh yang namanya jaringan yang disebut dengan LAN dan juga Wide Area Network. Jadi hubungan antara hal itu, gitu ya, ini secara apa, gitu ya, nah secara definisi itu membuang makna teori akuntansi dan praktiknya, ya, secara umum. Inilah yang disebut dengan disruption, gitu ya. Terjadinya disrupsi ilmu akuntansi itu sendiri, gitu ya. Jadi sebagai contoh, ya, bagaimana misalnya mekanisme penginputan yang disebut dengan penginputan data entry dan juga penyimpanannya serta mekanisme pemrosesannya dan juga mekanisme pelaporannya, termasuk di dalamnya adalah internal control dan juga perekaman jejak audit. Nah, di sini dibutuhkan skill akuntan, ya, skill akuntan yang mumpuni, yang masuk dalam beberapa hal-hal tersebut yang berbeda dengan beberapa periode yang sebelumnya, ya. Nah, jadi di sini menunjukkan gambaran, ya, bagaimana akuntansi tersebut, ya, disebut dengan lagging science, ya. Ya, jadi Desmond menyebutnya disebut dengan lagging science, yang bermakna accounting itu adalah sifatnya bereaksi, gitu ya, atas beberapa perkembangan dunia bisnis, ya, dan juga dunia teknologi. Jadi dengan kata lain, ilmu akuntansi itu adaptable, ya, adaptable terhadap perkembangan bisnis dan juga perkembangan teknologi. Nah, dan akuntansi itu sendiri ditandai dari adanya apa, ya, adanya revolusi industri, ya, yang menghasilkan yang namanya revolusi informasi, ya, yang pada akhirnya mengacu ke hal itu, gitu ya. Dan digital accounting tersebut yang menelusuri dan juga berkembang pasca juga setelah Perang Dunia Kedua, gitu ya. Nah, itu. Begitu juga tahun 50 dan tahun 60, gitu ya. Di mana diawali dari apa, ya, terkait dengan kebutuhan pemerintahan, ya, di mana kebutuhan pemerintahan tersebut menunjukkan sesuatu yang dihandle dengan secara manual itu lambat laun akan ditinggalkan, ya, seiring dengan adanya keinginan untuk cost effectively, gitu ya. Maka akuntansi dan informasi keuangan itu yang dalam hal ini sifatnya dilakukan secara berulang-ulang, secara alamiah, dan juga dalam volume yang tinggi, gitu ya, maka informasi tersebut harus ada yang namanya investasi berupa investasi teknologi informasi, ya, di mana teknologi informasi tersebut dapat, ya, dapat mengendalikan, ya, bidang keuangan dan juga bidang akuntansi. Jadi mekanisme, ya, tersebut, ya, itu dikembangkan secara lebih lanjut, ya, yang mengacu pada Chief Financial Officer dan juga kontrol atas pengaruhnya terhadap operasional dan juga keputusan yang bersifat strategis, gitu ya. Dan perkembangan tersebut, ya, menimbulkan yang namanya e-commerce, ya, menimbulkan e-commerce dan juga menimbulkan yang namanya pertukaran data secara elektronik dan juga pengiriman dana secara elektronik. Jadi perkembangan digital tersebut menunjukkan terjadinya pertukaran informasi antara partner-partner tersebut, ya. Ditandai dari perkembangan EDI dan juga electronic fund transfer yang mencakup pertukaran secara elektronik, ya, Bapak Ibu. Nah, itulah, ya. Dan bagaimana hubungan antara internet dengan digital accounting? Ya, jadi di sini hubungan antara internet dengan digital accounting ini berlangsung terus-menerus, ya, berlangsung secara terus-menerus dan menunjukkan akselerasi tren yang meningkat, di mana internet dan juga e-commerce, ya, tidak hanya sekedar terjadinya pertukaran intra atau juga interproses, akan tetapi juga
memberikan fondasi yang dasar atas keberlangsungan praktik tata kelola bisnis. Jadi seluruh area bisnis, area akuntansi, juga area keuangan itu dalam skala tertentu gitu ya, itu akan meningkat dan juga menimbulkan yang namanya revolusi ya, revolusi secara spektakuler dan juga histeris ya dalam penggunaan teknologi yang menggantikan semua hal sehingga bermanfaat dalam menekan biaya dan meningkatkan benefit. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana perkembangan dunia akuntansi tadi gitu ya, itu dibantu ya, ditopang ya oleh yang namanya local area network ya dan juga wide area network ya. Ini ya. Nah, begitu juga di gambaran ya bagaimana telemarketing ya, detailing atau juga e-tailing. Nah, ini kalau kita melihat ya bagaimana timeline dari perkembangan internet ya. Jadi berkembangnya internet, berkembanglah ilmu akuntansi ya dari abad 1836 ya sampai pada tahun 2004 ya. Nah, ini diambil copyright dari tulisan ya dari Idea Group. Ya dari oleh Desmond tahun 2000 berapa ini? 2023 ya. Nah, 2020 ya bukunya Desmond ini. Nah, kemudian juga kita perlu melihat ya bagaimana Bapak Ibu resumenya ya, resume dari chapter 1 ini. Oke ya. Nah, ini tadi ya. Jadi bagaimana perkembangan tersebut ya, perkembangan elektronik accounting tadi gitu ya, itu ditopang ya oleh yang namanya local area network ya, wide area network dan juga dibantu oleh optical fiber ya, telepon line sampai pada microwave radiation. Dan juga ya isu-isu lain yang berkembang ya, yang terus ini berkembang sampai sekarang ya, berkaitan dengan model organisasi yang ideal. Nah, ini masih berkembang terus ya, kemudian juga strategi bisnis ya, kemudian juga infrastruktur perangkat keras dan juga perangkat lunak serta integrasinya kepada elektronik ERP ya atau disebut dengan Enterprise Resource Plan ya, yang menghubungkan antara beberapa situs-situs akuntansi yang ada ya. Nah, sehingga dari sisi customer lah gitu ya, dari sisi customer tersebut ya bahwasanya menimbulkan proses ya, proses bagaimana menghadapi pelanggan yang menimbulkan yang namanya demand chain management, yang dalam hal ini demand chain management juga menghasilkan proses atau juga subsistem yang namanya customer relationship management ya, demand forecasting, order management, product and brand information management, ya, channel management, sampai pada business intelligence, ya. Begitu juga dari sisi pemasok, ya. Dari sisi pemasok, Bapak Ibu kita lihat ya bahwasanya menimbulkan yang namanya supply chain management, ya. Kalau dari sisi pelanggan itu adalah demand chain management, ya, sedangkan dari sisi pemasok adalah supply chain management yang berkembang meliputi supplier relationship management, ya, production planning, ya, material management, ya, transportation and distribution, and juga business intelligence, ya. Dan ini tidak ada ya pada era-era sebelumnya, ya. Dan ini hanya ada pada era saat ini, ya Bapak Ibu. Jadi baik itu dari hubungan antara customer juga dengan supplier ditopang, ya, ditopang oleh yang namanya platform demand chain management sampai pada supply chain management, ya. Nah, ini resumenya dari chapter 1, ya. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap lini ya atau juga subsistem dari siklus akuntansi gitu ya. Nah, kita ketahui ya dari literaturnya Romney and Steinbach gitu ya, atau juga dari literaturnya Wilkinson ya, atau juga literaturnya Bodnar gitu ya, itu menyatakan ya bahwasanya siklus akuntansi itu ada 6 atau 5 ya. 5 ya. Yang pertama adalah revenue cycle gitu ya.
kemudian juga expenditure cycle, kemudian conversion cycle, ya, kemudian general ledger cycle. Ya, ya mungkin waktu saya kuliah dulu, kan, bahwasanya yang namanya the revenue cycle itu dua aja, kan, yaitu pada saat sales system dan juga cash receipt, gitu ya. Nah, pada saat ini, ya, itu berkembang, ya, yang namanya customer relationship management, online credit approval, atau juga web-based shipment tracking, ya. Nah, ini berkembang, dan juga electronic billing and payment, atau juga online management and receivable, sampai pada electronic payment. Nah, begitu juga pada subsistem akuntansi expenditure, ya. Nah, ini menimbulkan yang namanya supplier relationship management, ya, electronic invoicing and settlement, sampai pada procurement CAD, gitu ya. Ya, inilah yang dikatakan dengan expenditure cycle, ya. Nah, di sisi conversion cycle, ya, ini terjadi proses, gitu ya, proses yang namanya supply chain management dan juga supply chain cost. Begitu juga the general ledger and reporting system, ya, itu menimbulkan yang namanya virtual close, ya, menimbulkan yang namanya financial analytics, enterprise portal, dan juga executive dashboard, ya. Dan juga dari, ya, siklus berikutnya, ya, itu siklus keuangan, ya, dan juga strategi manajemen, yaitu menimbulkan yang namanya financial supply chain dan juga corporate performance management, ya. Begitu juga pada fase control and security and audit, ya, isu-isunya meliputi, ya, isu keamanan, ya, yang sangat penting, kemudian isu kerangka konseptual, kemudian juga isu standar pengendalian internal, kemudian isu anti intrusion teknik, ya, kemudian isu automate tools, dan juga isu privacy assurance. Nah, inilah, ya, resume dari chapter 1, ya, 3 halaman ini, Bapak Ibu, ya. Silakan, mungkin ada yang kita diskusikan terkait dengan topik ini, nantinya hubungannya ke paper Bapak Ibu semuanya, silakan. Oke, ya, jadi cukup lengkap, dan saya kira nantinya secepatnya, ya, papernya nanti di download, gitu ya, cari tulisan-tulisan terbitan 2003, apakah di Sign Direct atau juga di Emerald, dan sajikan, ya, presentasikan secara sebaik mungkin, ya. Kemudian juga ini, ya, dari paper yang dihasilkan nantinya dibentuk, dari paper yang sudah dipresentasikan nantinya diresumekan menjadi tulisan, ya. Ya, bagaimana kita menulis, apakah 6 halaman atau 7 halaman jadi paper, dan nantinya diterbitkan, ya, sehingga perkuliahan ini ada luarannya. Nah, tulisannya nanti boleh dipublish lah, ya, dipublish di jurnal-jurnal, ya, yang bisa cepat, ya, bisa cepat terbit. Silakan aja nanti dicari, ya, mana yang ada cepat terbit, boleh disarankan, ya, pada saya. Nah, jadi tugasnya dua, ya, Bapak Ibu. Pertama tugas individual, yang kedua adalah tugas kelompok. Tugas kelompoknya 2 orang, ya. Jadi misalnya papernya Pak Musafran Arahap dengan papernya siapa, ya, Bu Lailan, itu gabung, gitu ya. Nah, jadi sebuah tulisan. Nah, jadi tulisannya 2 judul, gitu ya. Nggak apa-apa, disatukan. Nah, disatukan, dan nantinya itu harus kita terbitkan, ya, sebagai nilai UAS. Makanya kerjanya dari sekarang, Pak Ibu, ya. Prof, izin Prof, Ya, silakan Bu untuk Edi. tugas kelompok tadi ya Prof. Itu yang menentukan gabungannya itu siapa ya Prof ya? Jadi nanti kombinasi. Jadi misalnya Bu Kombinasi ya Edi Prof. dengan apa tadi, ya, Bu Bu Heni dengan Lailan, ya, accounting misalnya. dia. Jadi Iya, ada 2 topik, berarti ada 2 masalah. Nah, silakan oke aja Prof. nanti dikompilasi. Jadi nanti kan dari paper yang sudah, paper aslinya kan bahasa Inggris, ya. Ya Prof. Lantas kita tanggapi, gitu ya. Kita review. Ya, kita tanggapi, kita review, nantinya disatukan menjadi paper lagi.
Jadi kerjanya ya cara kerjanya ya ya 2 orang tadi gitu ya. Jadi 2 orang tadi bagaimana nyusun introduction-nya, bagaimana nyusun literatur review-nya, bagaimana nyusun metodenya, ya bagaimana nyusun result in discussion-nya, bagaimana menyusun conclusion-nya, bagaimana menyusun reference-nya. Nah, itu kerjasama lah ya antara penulis 1 dan penulis 2. Dan nanti nama dosennya di belakang. Ya. Silakan nanti kalau ada jurnal ya, atau ada jurnal Cinta atau juga jurnal yang mana yang cepat terbit ya boleh diusulkan ya saya. Sehingga nantinya UAS-nya kita udah jadi dalam bentuk paper ya. Dan paper ini bermanfaat bagi mahasiswa. Ya pertama paper itu selamanya ya. Jadi tugas kuliahnya nampak ya memang pernah kuliah ya. Dan apa ya? Setidaknya harus orisinil ya. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu. Izin Prof, Ya. Silakan. luaran yang mau kita capai ini tadi Prof mengatakan boleh disinta ya Prof. Boleh. Ada ketentuan sinta berapa Prof? Ya boleh, Cinta 5 boleh, Cinta 4 boleh, silakan. Yang penting dia harus bahasa Inggris ya. Ya boleh Cinta 5, Cinta 4, Cinta 3 juga boleh, Cinta 2 apalagi. Ya. Berarti Ya kan, Bu Mei? kalau dapat Sinta 2, wah senang sekali Prof. Surprise sekali ya. Udah bisa ke lektor kepala itu. Nah itulah, jadi dari kuliah udah bisa lektor kepala kan, nggak ada larangan kok kan. Kemudian saya mau tanya mengenai paper ini Prof. Iya. Tadi kan ada tugas individu, kemudian Iya. ada tugas kelompok. Ya. Kalau tugas individu tadi Prof sudah membagi topik-topiknya. Kemudian untuk paper ini, Ya. kalau tidak salah tadi Prof mengatakan ini papernya merupakan hasil critical journal review dari semua topik tadi. Ya. Benar nggak Prof? Ya dari kritik penulis paper tulisan mahasiswa pertama dan juga mahasiswa kedua. Ya, jadi critical review-nya ditulis kembali ya kan dalam bahasa Inggris lagi ya, hingga jadi tulisan. Nah, itu. Baik, Prof. Ya. Jadi kita startnya dari sekarang ya, waktu tersisa 6 minggu lagi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya siap 2 minggu depan ya boleh-boleh saja ya. Berarti lepaslah UAS-nya. Kalau memang bisa siap minggu depan gitu kan. Tapi kalau misalnya 6 minggu lagi ya saya tunggu gitu kan. Nah, itu. Yang penting dalam hal ini terlaksana ya. Jadi terpenuhi nilai UAS-nya. Izin Prof, Ya, bertanya silakan. Prof. Ya, Bu. Prof, kita kan ada juga ini rata-rata dosen. Jadi kalau misalnya kita buat jurnal itu afiliasinya boleh nggak dua, Prof? Misalnya boleh. satu. Ya, jadi misalnya afiliasinya boleh kampus masing-masing. Ya, makanya di sini dosennya paling belakang. Nah, nama dosennya ya. Oke, baik Pak. Terima Ya, kasih Prof. nanti ada contoh lah yang saya berikan, saya kirim. Yang lalu-lalu juga sama kok seperti ini. Baik Prof, terima kasih Prof. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita di hari ini. Semuanya sehat-sehat semuanya ya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, wabarakatuh. Allahumma amin. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Sehat-sehat, sama-sama. Prof. Izin Prof untuk presensi gimana Prof? Ya, presensinya Ya, Prof. ini nanti saya create ya di e-learning. Untuk itu, untuk yang kehadiran ini boleh diapakan Pak? Difotokan. Oh, Kak Lailan boleh di screenshot aja ya? Ya, screenshot. Udah Bang Ardan. Sudah ya? Oh ya, makasih Prof. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Boleh Ya, terima meninggalkan kasih ruangan ya. Prof. Terima kasih, Prof. Nanti videonya saya share di YouTube-nya. Iya, Baik, Prof. Prof. Masuk YouTube kita.